Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robert Gunawan Tanwijaya, NIM 204 10 50 398. Di sini saya akan menjelaskan subbab yang ketiga, yaitu perencanaan strategis unit bisnis. Dengan perencanaan strategis unit bisnis terdiri dari langkah-langkah yang diperlihatkan dalam tabel. Kita mempelajari setiap tahap dalam bagian tersebut. Langkah yang pertama yaitu misi bisnis. Yang kedua, analisis SWOT yang terdiri dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Yang ketiga yaitu formulasi tujuan. Yang keempat, formulasi strategi. Yang kelima, formulasi program. Yang keenam, umpan balik dan kendali. Yang pertama yaitu misi bisnis. Setiap unit bisnis harus mendefinisikan misi spesifiknya di dalam misi perusahaan yang lebih luas. Untuk contohnya yaitu perusahaan pencahayaan studio televisi. Misi ini tidak berusaha memenangkan bisnis dari studio televisi kecil, melainkan memenangkan bisnis dengan memberikan harga termurah maupun beralih ke produk non-lampu. Analisis SWOT. Keseluruhan evaluasi tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman disebut analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan cara untuk mengamati lingkungan pemasaran eksternal dan internal. Analisis lingkungan eksternal. Pemasaran yang baik adalah seni menemukan, mengembangkan, dan menghasilkan laba dari peluang-peluang ini. Peluang pemasaran adalah wilayah kebutuhan dan minat pembeli, di mana perusahaan mempunyai probabilitas tinggi untuk memuaskan kebutuhan tersebut dengan menguntungkan. Ada dua sumber peluang pasar yang utama. Sumber yang pertama adalah memasok sesuatu yang persediaannya sedikit. Sumber kedua adalah memasok produk atau jasa yang ada dengan cara baru atau lebih unggul. Analisis lingkungan internal. Kemampuan menemukan peluang yang menarik dan kemampuan memanfaatkan peluang tersebut adalah dua hal yang berbeda. Setiap bisnis harus mengevaluasi kekuatan dan kelemahan internalnya. Yang ketiga ialah formulasi tujuan. Sebagian besar unit bisnis mengejar bauran sasaran, termasuk profitabilitas, pertumbuhan, penjualan, peningkatan paksa pasar, kandungan risiko, inovasi, dan reputasi. Unit bisnis menetapkan sasaran ini dan kemudian mengelolanya berdasarkan sasaran tersebut, manajemen by objective, atau yang lebih dikenal dengan MBO. Agar sistem MBO ini berhasil, tujuan unit harus memenuhi 4 kriteria, yaitu yang pertama, tujuan harus diatur berurutan, mulai dari yang paling penting hingga yang paling tidak penting. Yang kedua, tujuan harus bersifat kuantitatif, seperti tujuannya meningkatkan tingkat pengembalian investasi. Lebih baik dinyatakan sebagai tujuan meningkatkan ROI atau pengembalian investasi sampai 15% dalam waktu 2 tahun. Yang ketiga, tujuan harus realistis. Tujuan harus timbul dari analisis peluang dan kekuatan unit bisnis, bukan dari harapan. Yang keempat, tujuan harus konsisten. Memaksimalkan penjualan dan laba sekaligus adalah sesuatu yang mustahil. Yang keempat yaitu formulasi strategis. Michael Porter mengajukan 3 strategi generik yang memberikan titik awal yang baik untuk berpikir secara strategis. Yang pertama, kepemimpinan biaya secara keseluruhan. Perusahaan yang mengejar strategi ini bekerja keras untuk mencapai biaya produksi dan distribusi terendah sehingga mereka dapat menetapkan harga yang lebih murah dibandingkan pesaing mereka dan memenangkan pangsa pasar yang besar. Mereka tidak memerlukan keahlian dalam pemasaran. Untuk kelemahan strategi ini adalah bahwa perusahaan lain biasanya akan bersaing dengan biaya yang tetap rendah dan hal ini merugikan perusahaan yang menggantungkan
semua masa depannya pada biayanya. Yang kedua yaitu diferensiasi. Bisnis yang berkonsentrasi pada kinerja unggul yang dicapai dengan cara unik dalam wilayah manfaat pelanggan penting yang dihargai oleh sebagian besar pasar. Jadi, perusahaan yang mencari kepemimpinan kualitas misalnya harus membuat produk dengan komponen terbaik, menempatkan produknya dengan tepat, memeriksa produknya dengan seksama, dan mengkomunikasikan kualitas produknya dengan efektif. Yang ketiga yaitu fokus. Bisnis berfokus pada satu atau lebih segmen pasar yang lebih sempit. Perusahaan mengetahui segmen ini dengan akrab dan mengejar kepemimpinan biaya maupun diferensiasi di dalam segmen sasaran. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.